Halo, selamat datang di channel Kelompok 8. Di sini kita akan mempersembahkan sebuah vlog singkat mengenai daya tarik wisata di Bali pasca pandemi COVID-19 di tahun 2022 ini. Oke. Kita melakukan perjalanan darat menuju Bali, yakni menggunakan kereta api. Kita menggunakan kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung menuju stasiun Surabaya, Gubeng. Kita lagi di dalam perjalanan, yakni dalam kereta api Argo Wilis. Di sini tuh fasilitasnya lengkap banget, mulai dari AC, toilet, hingga kursinya pun nyaman. Oke, ini teman-teman saya yang sedang mengerjakan tugas sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kita juga diberi job desk-nya masing-masing, dan mereka mengerjakannya sesuai dengan yang diinginkan oleh kita semua juga. Oke, ini sudah memasuki wilayah Jawa Timur nih. Hari sudah mulai sore dan sebentar lagi kita akan tiba di Surabaya. Setelah sekian lama menempuh perjalanan dari Bandung menuju Surabaya, akhirnya kita sampai di stasiun Gubeng, Surabaya. Di sini tuh cuacanya ya tahulah Surabaya kayak gimana. Oke, kita udah menaiki bus dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bali. Di sini pun kita sedang mendengarkan guide yang sedang menceritakan atau ya sedang bersandar gurau dengan kita semua, dan juga selebihnya sih kita mendengarkan aja gitu. Setelah kita dari Surabaya, akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Ketapang, yakni di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini tuh kita mengantri untuk masuk ke dalam kapal feri yang mengangkut kita ke Pelabuhan Gilimanuk, tepatnya di Bali. Nah, di dalam kapal feri itu kita menunggu ya kurang lebih 40 atau 50 menitan lah untuk sampai ke Gilimanuk, dan juga kalian bisa menyaksikan loh pergantian waktu dari waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia bagian tengah. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, kita sampai juga di daratan Bali. Kita udah sampai, yakni di Resto Krishna. Kita di sini melakukan breakfast dan juga kita mandi, membersihkan diri setelah seharian penuh kita dalam perjalanan. Di sini tuh terlihat rekan-rekan saya sedang menuju resto untuk breakfast dan juga sedang berbincang-bincang mengenai tugas yang akan dikerjakan selanjutnya dan juga penelitian yang akan dilakukan di Bali ini. Oke, kita percepat aja ya di sini ya. Kita melakukan breakfast terlebih dahulu. Di sini tuh menunya kurang lebih ya sama kayak di daerah Jawa, yakni ada nasi, terus ada ikan juga. Tapi di sini tuh ikannya pakai kayak stick gitu. Pokoknya enak banget deh, kalian harus coba kalau ke Bali. Oke, setelah breakfast kita melanjutkan perjalanan menuju wisata Bedugul Bali. Kalian tahu gak sih, wisata Bedugul Bali ini ada loh di uang 50.000 waktu dulu. Ya, yakni Danau Ulun Berantan di kawasan Buleleng, Bali. Oke, ini jalan menuju wisata Bedugul Bali. Terlihat juga ada yang sedang beribadah di samping sana. Yaudah, kita lanjut aja ya, kita percepat di sini. Akhirnya kita sampai di tempat wisata Pura Danau Ulun Berantan atau yang disebut dengan Bedugul Bali. Di sini kita bisa melihat bahwasannya benar di sini adalah background dari uang 50.000 dahulu. Tahun 2022 adalah tahun kebangkitan, di mana sektor pariwisata pun kembali bangkit. Terlihat di sini banyak sekali wisman atau wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali dan juga menikmati wisata Bedugul ini. Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama Denpasar. Provinsi Bali ini terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia,
Pulau ini termasuk Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota tepatnya di kota Singaraja, yang kini terbagi menjadi 3 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2020, penduduk Provinsi Bali berjumlah 4.317.404 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 747 jiwa per kilometer persegi. Bali merupakan primadona pariwisata Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan keindahan alam, yaitu pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik. Industri pariwisata berpusat di Bali Selatan dan juga di beberapa daerah lainnya. Lokasi wisata yang utama terdapat di kota Kute, Legian, dan Seminyak. Di daerah timur terdapat kota Sanur, di daerah pusat kota terdapat Ubud, dan di daerah selatan juga terdapat kota Jimbaran, Nusa Dua, dan Pecatu. Bila dihitung sejak Maret 2020, awal ditemukannya kasus COVID-19 di Indonesia dan ditetapkannya sebagai pandemi. Hingga saat ini, maka sudah lebih dari 2 tahun, pariwisata Bali terpuruk gara-gara corona atau sering disebut COVID-19. Lebih dari 2 tahun pula ekonomi Bali berdarah-darah karena perekonomian Bali sangat tergantung kepada pariwisata. Lihat saja angka yang tercatat di BPS, pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2020 minus 9,33%, tahun 2021 tumbuh negatif lagi, yaitu 2,47%. Karena itulah pengusaha dan semua pihak di sektor pariwisata sangat berharap pandemi segera berlalu dan bisnis pariwisata menggeliat lagi. Angka COVID-19 yang mulai terkendali di Indonesia membuat pemerintah berani mengambil keputusan untuk membuka kembali sektor pariwisata khususnya di Bali. Kebijakan ini diambil sebagai upaya mendorong pemulihan aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Pulau Dewata. Mengingat pariwisata adalah tulang punggung perekonomian Bali yang terkena dampak cukup signifikan selama COVID-19 melanda. Menyusul wisatawan domestik pada tanggal 14 Oktober 2021, lalu Bali secara resmi dibuka untuk wisatawan mancanegara atau WISMAN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno menyebutkan bahwa kesiapan Bali menyambut wisatawan mancanegara telah masuk tahap finalisasi. Tidak hanya dilakukan oleh penyedia atraksi wisata, upaya persiapan pembukaan kembali Bali juga dilakukan oleh seluruh sektor parekraf di Bali. Cara mengendalinya itu berbeda. Maka mungkin sudah dapat pelajaran di dalam kelas bagaimana komparasi antara satu negara dengan negara yang lain tentang mekanisme atau tata kelola manajemen kepemanduan di masing-masing negara. Itu berbeda-beda, jangan disamakan. Dari Stipa Bandung ya. Selamat datang di Bali, selamat datang di Krishna, khususnya ke konveksi Rumah Kaos Bali. Perkenalkan, nama saya Eka dan ini Bapak Budi, selaku asisten manajer di Krishna 1. Jadi kami akan membantu